Seluruh kegiatan sehari-hari bakalan diabadikan melalui momen vlog. Jajanan kekinian kita betelin dalam kulineri. Informasi terkini, teraktual akan kita bahas dalam News 69. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share 69. Asal tak laju. Kembali lagi bersama News 69 yang akan menyajikan berita-berita terkini, teraktual, dan juga terangkat. Bersama saya Agus Salim Bunyamin. Dan saya Didi Darmadi. Inilah News 69 selengkapnya. Dan berita yang pertama, salah satu penikmat Indomie kehilangan seorang chef. Salah satu apa kita segala-galanya? Segala-galanya, ya. Segala-gala rakyat Indonesia yang pastinya kenal akan rasa ini. Kalau aku menikmati Indomie ini sejak masih kecil ya masih kecil, karena beliau ini peracik bumbu Indomie yang sekarang ini dikabarkan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 yang lalu ya. Ya. Yang pastinya ini kalau sampai Indomie ini kehilangan chef peracik ya, kukira dia mungkin mencari sosok pengganti. Ayo. Dan kita masuk. Kita masuk untuk meracik. Meraciknya, benar ya? Jadi kita telah kehilangan Ibu Nunu Nuraini. Ya. Jadi dia ini merupakan peracik bumbu mie instan terkenal Indonesia. Ini bukan cuma Indonesia sih, kalau Indomie ini seluruh jagat raya ini sudah ada gaul Indomie. Karena Indomie ini ada di mana-mana, adanya sampai luar negeri. Jadi Ibu Nunu almarhumah ini menjadi sorotan juga media-media asing karena memang pecinta Indomie ini di mana baik. Indomie seleraku, bener kan? Ya, dan Ibu Nunu Nuraini ini meninggal dunia tadi Rabu 27 Januari 2021 pukul 2.55 waktu Indonesia Barat. Ya, dan belum diketahui beliau ini meninggal karena penyakit apa dan karena aponya ya. Jadi, yang pastinya juga media Inggris yakni BBC News. Dulu pernah aku masuk media ini di. Oh, pernah ya? pernah mimpi maksudnya ya. Menyoroti kabar meninggalnya Nunu dengan memberikan judul artikelnya itu Indomie creator of cold favorite mie goreng instant noodles dies ya. Bener ya? Pokoknya bener ya lah bahasa Inggrisnya. Karena aku tidak baca bahasa Inggris di. Aku cuma baca bahasa Belanda. Same maksudnya. Jadi kita semua berduka. Kami semua dari 69 Production, 69 News, 69 Kulineri, dan semua talent dari 69 mengucapkan berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu Nunu Nuraini, peracik bumbu Indomie. Dan mudah-mudahan untuk seluruh penikmat Indomie pun segera mungkin mendapatkan pengganti beliau yang sama tangannya, sama resepnya, atau mungkin keturunannya sudah disiapkan bumbunya ya. Ya, mungkinlah ada kan pewaris dari tangan Ibu Nunu. Betul sekali. Kita berdoa dan jangan sampai berubah rasa Indomie-nya. Betul sekali ya. Dan itu kita tinggalkan dulu berita dari ya. Indomie selera tuh karena di Palembang ada ya pabrik Indomie ya. Ada ya. Tokonya tokonya juga ada. Pecah kawan kita ngomong tadi, aku makan Indomie di Jawa tapi ada sausnya. Sombong. Aku di luar negeri ada kalung di dalamnya. Indomie barat dia. Hadiah payung. Kau sangka ceki cinta. Oke, kita langsung masuk ke berita yang kedua, datang dari ini artis, yang terkenal ya, artis, magician, ini bertarung sesama artis. Maksudnya itu bertarung argumen baru. Kalau begocon jangan sampai. Karena mereka bertiga. Ini bertiga ya. Asalnya empat di. Mereka nyeret namu kita, namu 69 Production. Jadi kami maaf, kami tidak galak panjat sosial. Karena kita tahu mereka, kan ya? Kami ini bukan artis-artis panjat sosial. Kita ini lebih ngedepan ke prestasi. Narkoba no. Jadi yang kami kedepankan adalah cuma panjat pinang. Ya. Agustus.
Ini kan ini gara-gara live, memang diuji untuk lidah tidak bertulang. Tolong tim kreator kalau lidah kami ini kepleset disensor. Kami galak lagi tegebek ya. Jadi ini salah siko artis, dia ini live di salah siko akun namanya Bigo. Akun itu jadi Bigo. Aplikasi Bigo Live ya. Dia ini membahas Bigo, tentang jadi dia ini live di Bigo-nya itu di akunnya. Dia bahas tentang aurat, tentang Dinar Candy dan Dede. Kita tahu bahwasanya artis DJ Dinar Candy. sensasional, DJ si Dinar Candy ini memang cak itu bawaannya. Iya, dia memang sensasional sih, kayak jualan maaf, jualan CD dia pacak harga 50 juta sih kok. Beruntung mana aku jual galo. Mana kita jual galo. Ini dia ke uang PL beda laku-laku baju. Ini dia PL celana dalam laku keras ya. 50 juta yang dipakai loh. Nah, tapi mungkin secara penyampaian maksud si Aldi Taher ini benar sebenarnya. Ini baik, mungkin ya baik, tapi penyampaiannya kasar mungkin atau cak mano atau menyinggung si Deddy Corbuzier dengan Dinar Candy yang pernah satu frame di podcastnya. Sampai-sampai mereka ini membuat tentang surga, neraka dan macam-macam ya. Jadi kalau kamu udah tahu Bigo itu Cak Agus ini salah satu host Bigo dia nih sebenarnya. Aku host Bigo. TikTok beda kate kau. Kau cocok. Tidak kok kan enggak tahu tentang Bigo. Bigo tuh yang sering disawer-sawer. Bigo lo. Bigo itu apa kepanjangannya? Bigo lo? Memang dia tuh Bigo, aplikasinya namanya Bigo. Jadi Bigo itu adalah aplikasi tempat uang kadang dia nge-live dan dia tuh disawer. Misalnya di sawer pesawat itu dapat organ kalau disawer. Iya itu juga pacar. Jadi berdasarkan penonton terbanyak. Ya, pokoknya dia tuh kamu nak nge-host, itulah yang kadang-kadang di Bigo itu salah digunakan. Buka dikit Nah, iya benar-benar. Oke, aku bakal buat akun itu ya. Jadi setelah si Aldi Taher tadi bikin video sindiran itu, Deddy Corbuzier malahan memberikan tanggapan. Merespon. Om Deddy, Om Botak ya. Merespon direspon. Mana ujinya? Ujinya itu dia nyampaikan di akun Instagramnya. Jadi uji dia setelah gue pikir panjang dan mendalam. Alake gue nya. Maksudnya di Instagram, masih ada di Instagram. Oke, alake gue. Jadi baiklah gue kasih panggung dan I'm too big to move katanya. Jogetin aja saya. Nah kalau kamu nak jingok, apa namanya Hulk yang mana yang berotot segala macam tuh berjoget, jingoklah di akun Deddy Corbuzier. Betul. Dia nyendernya pakai joget. Jadi unggahan Deddy itu ternyata langsung mendapatkan respon dari Aldi Taher kembali. Aldi ini mendoakan Deddy serta juga Dinar Candy untuk menikah agar membuat podcast bersama. Oke. Apa ya? Sebenarnya kayaknya memang sih kalau menurut aku si Aldi Taher ini agak-agak panjat juga. Bukan panjat sih, karena Aldi Taher ini mungkin dulu tuh ngetop, sekarang redup. Ya dia ini lama mengikrarkan sebenarnya. Jadi butuh pertolongan. Iya, sekarang itu dia tuh membuat dirinya seakan-akan bahwa dia tuh Ustadz Aldi Taher uji dia. Ustadz. Iya uji dia. Bukannya dia itu baru ngetop. Gelarnya Ustadz Aldi Taher. Aldi Taher ini yang pernah kontrak nikah dengan Dewi Persik. Iya benar nian kau. Yang pernah kena penyakit kanker. Iya benar nian kau. Hampir yang lewat. Ya ada Aldi Taher nih pernah main ke Bunut. Plembang? Dia orang Plembang ya? Dia baru nikah sama orang Plembang? Baru sekarang? Ya kawan aku MC kenyoy. Kau yang MC kenyoy? Bukan, kawan aku. Kawan kau. Dia juga pernah datang ke Bunut. Serius, datang ke demi Allah. Ngapain? Jadi artis lah. Jadi artis. Aku sampai tidak tahu kalau itu artis. Tahu. Karena banyak yang foto sama aku. Jadi sebenarnya kalau arah apa yang dia katakan itu sebenarnya benar ya, benar maksud baik, maksud tujuannya baik, tapi sayangnya mungkin penyampaiannya sedikit membuat hati-hati orang terluka. Ngapa sih hanya ke Deddy Corbuzier sebenarnya yang memang lagi namanya viewers dari subscriber dari YouTube-nya itu sudah 22 juta gitu. Nah, ngapo harus ke Deddy Corbuzier kan? Harusnya bisa ke yang lain. Emang ada yang lebih ngetop dari Deddy Corbuzier? Maksudnya tuh yang bajunya yang lebih terbuka dari Dinar Candy kan banyak sebenarnya. Banyak. Ya siapa? Artis-artis yang paling lebih terbuka. Paling kau itu lebih terbuka. Aku tertutup sekarang. Syariah. Aku syariah. Cuman belum memutuskan untuk berjilbab.
Mana pula berjilbab berkumis. Nah, Dinar Candy ini jadi dia nih ujinya tuh terlalu mengumbar aurat, terus juga benar maksud si Aldi Taher benar. Kita juga mendukung ya dia. Mendukung, sebenarnya karena kurang agak bisa dikonsumsi. Sekiranya kita jual pakaian bekas celana dalam. Sudah atau itu maaf baju pakai belahan dadanya belahan dada ke bawah kebuka. Kadang-kadang juga rok mini yang dipakainya kemana-mana. Itu kan agak-agak memang dia juga bagus. ngejual. Padahal yang dijualnya itu di baju-baju show dia, yang memang DJ atau di dunia malam dia kalau begawe itu memang pakaian cak itu. Iya, untuk konsumsi yang memang konsumsi wong-wong itu. Ada pula PL yang nak melinya ya. Aduh. Ya kan dia nge-PL kan itu. Iya, malahan dia masuk podcast lagi. Aku nanya, meli celana dalam dia itu untuk apa? Dia kontennya? Mungkin. Kalau kamu kreatif galak belinya? Galak ya. Ya, di museum ke. Udah jadi belakang gitu aja. Bener. Ya. Nah, setelah itu terjadilah perseteruan saling saut di media sosial. Kalau menurut aku sebenarnya masalah tersinggung dengan tidak tersinggung, panjat sosial tidak panjat sosial, itulah dunia entertainment ya. Jadi jangan kamu mbek galo-galo, jangan kamu mbek segalonyo karena dunia entertain itu tidak seluruhnya dalam keadaan benar. Kadang juga ada yang sudah disetting, kadang juga apa ya, panjat sosial juga bener kata Deddy Corbuzier, panggung minta siap ke payu, padahal tidak juga. Kadang juga yang kebetulan kita berdua, Aldi Taher, Deddy Corbuzier, Deddy Kebener, siapa? Dinar Candy lewat dengan kita. Kalah dengan kita berdua nih memang. Harus kalah. Kayak kau diajak bocor. Tidak apa-apa. Tidak, malah catat tidak apa-apa. Om Deddy Corbuzier, ajaklah kami berdua di podcastnya Om Deddy. Aku tidak galak. Ngapa kau udah galak? Tidak galak aku. Tidak mungkin terjadi. Tidak, itu kan doa dan harapan kepada seluruh yang nonton kami, aminkan. Ketaruhan pengen masuk TV. Bukan masuk TV, dia kan podcast. Oh iya. Podcast dia, jadi di YouTube dia ada apa-apa. Jadi kau mengkisahkan hidup kau? Tidak juga. Dia kan nanya kayak mana keseharian kamu berdua. Cak, inilah keseharian kami berdua. Kok jadi paket aku dengan kau? Lah kita kan sepaket sekarang. Kan tadi aku udah galak sama Deddy Corbuzier. Yo, itulah dunia entertain. Jadi ambil yang baiknya, kita menyampaikan juga. Yang tidak baik ya jangan diterima, yang baik ya silakan diserap. Karena yang namanya lidah, sekali lagi kalau kita menyampaikan salah-salah, dikit-dikit maaf, ini numpang lewat. Ya jangan tersinggung nian. Ya tersinggungnya dikit baik. Betul. Kami yang penting sudah minta maaf. Ya. Jadi apa yang kami sampaikan hari ini itu kami ambil dari berbagai macam sumber. Jadi kalau kita salah ke sumber. Sumbernya. Jadi kami kreatif. Kami ngambil berita ini kalau yang itu dari CNN dengan dari Insert Live. Jadi ada Insert Live yang online sama juga CNN yang online. Dan ini juga kita arsipkan ya. Jadi suatu saat ada apa-apa. Ada di belakang. Kenapa ada di belakang? Aku takut. Tidak ada terus. Oke, siap. Ada tayangan di belakang dari kreatif kita ya. Oke, sekian 69 News kali ini. Sebenarnya tidak ada berita yang menegangkan selama 1 minggu atau 2 minggu ini tidak ada karena beritanya masih yang sama ya. Dan ada kok lagi di yang kemarin rumahnya yang sempat viral yang hancur. Salah satu rumahnya Muah ya. Dia seorang make up artist. Dia sudah mengklarifikasi bahwasanya rumahnya itu hancur yang di belakangnya. Ada 3 rumah yang di Lampung. Oh, yang di Grand. Pokoknya di Lampung lah, pokoknya di pinggir jurang. Ternyata memang kontur tanahnya itu dibuat, bukan yang alami, ditembun ya uji bahasa kita. Jadi sekali lagi yang ramai pada minggu-minggu ini tidak ada selain 69. Ya. Yang sekarang 69 lagi viewersnya lagi naik-naiknya. Betul. Penonton kita Barack Obama. Sudah itu penonton kita Kim juga Jong-un dari Korea. Itu Turki. Siapa? Presiden Turki juga itu nonton kita. Dan juga kita yang nonton kita Michael Jackson. Sudah itu dari alamat. Kepancing kan ya. Michael Jackson udah mati. Semalam aku baru dapat DM. Ngapa? Dari Cristiano Ronaldo. Ngapa? Katanya bagusnya podcastan kamu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Agus Salim Menjamin. Saya Didi Darmadi. Nantikan terus news. Nantikan terus. Ya benar, nantikan terus 69. Oke. Nantikan terus news 69 dengan berita-berita yang terkini, terupdate dan juga terngakak. Sip dah. Dadah.